didikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini, tanggal 30 Mei tahun 2022 ini. Ini merupakan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita, yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita, serta melakukannya di dalam hari-hari yang kita jalani. Ibu dan Bapak, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak merenungkan firman Tuhan dari Amsal pertama ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10. Melalui firman Tuhan ini saya akan menyampaikan renungan bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Ayat yang ke-10, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, secara khusus bagian firman Tuhan ini adalah tentang nasihat-nasihat untuk anak muda, nasihat kepada orang muda. Tetapi saya memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang spesifik tentang orang tua, yaitu berarti ini adalah nasihat orang tua pada anaknya. Dengan kata lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sedang membicarakan peranan orang tua di sini. Kenapa saya katakan peranan orang tua? Karena dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ayat ke-10, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Artinya berdasarkan firman Tuhan ini, kita bisa melihat tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu kepada orang muda, kepada anak-anak muda, untuk mendengarkan didikan ayahnya. Terus yang kedua, supaya jangan menyia-nyiakan ajaran ibunya. Yang ketiga adalah jangan menurut bujukan orang berdosa untuk melakukan perbuatan dosa. Itu adalah nasihat kepada anak muda. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, sebagai orang muda, sebagai seorang anak, harus mendengarkan dan menuruti ajaran dan didikan orang tuanya, yaitu ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan, "Hai anakku, dengarkan didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ada didikan ayah, ada ajaran ibu, harus didengarkan. Itulah sebabnya saya katakan hal ini berarti secara spesifik adalah tentang peranan orang tua yang harus memberikan nasihat, memberikan ajaran, memberikan didikan, memberikan bimbingan, pelajaran kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, sebagai seorang tua, ayah ataupun ibu wajib, kudu, mesti mengajar, mendidik anak-anaknya sesuai firman Tuhan. Paling tidak saudara dikatakan, yaitu supaya anak-anak jangan mengikuti orang berdosa yang membujuk mereka melakukan dosa. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan hal tersebut? Yaitu orang tua. Jangan biarkan, lepaskan anak-anak kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengetahuan dari lingkungannya semata. Karena dunia di luar sana akan memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat beragam, termasuk pengajaran-pengajaran, bimbingan-bimbingan yang menyesatkan, yang membuat mereka tersesat, yang membuat mereka terjebak, jatuh dalam dosa. Tapi orang tua, saya yakin tidak akan mengajarkan anaknya untuk jatuh dalam dosa, untuk melakukan dosa. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyiakan ajaran ibumu." Artinya seorang ayah, seorang ibu wajib memberikan pelajaran kepada anak-anaknya sesuai firman Tuhan. Kenapa saya katakan sesuai firman Tuhan? Yaitu supaya anak-anaknya jangan menuruti bujukan orang berdosa untuk melakukan dosa. Itu kan sesuai ke firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Jangan hidup dalam dosa, karena kalau kita tidak melakukannya, peranan itu, maka anak-anak kita
akan mendapat pelajaran, akan mendapatkan bimbingan dari dunia ini. Saudaraku, sudah sangat banyak anak-anak yang hancur-hancuran karena tidak diajari orang tuanya. Banyak orang-orang muda yang akhirnya hidupnya berantakan karena tidak dinasihati orang tuanya, atau tidak mendapatkan keteladanan dari orang tuanya. Karena nasihat itu bukan sebatas kata-kata, tapi diperlukan juga keteladanan, yang mana anak-anak bisa melihat nasihat kita sesuai dengan apa yang kita ajarkan, kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Ibu dan bapak, ini sangat memprihatinkan. Dan itulah sebabnya saya sangat bersyukur bagian firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita tentang nasihat-nasihat untuk orang muda. Tapi nasihat-nasihat itu dilakukan oleh para orang tua. Oleh karena itu, ibu dan bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua, mari kita jangan jemu-jemu untuk mengajar anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Para ibu, mari jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosannya menyampaikan firman Tuhan. Ajarkan berulang-ulang firman Tuhan. Ajarkan berulang-ulang nilai-nilai kekekalan. Ajarkan berulang-ulang hal-hal yang bernilai kebenaran, yang bernilai rohani kepada anak-anak kita. Mungkin orang berkata, nggak didengarkan Pak. Iya, kita harus sampaikan berulang-ulang. Terus kita sampaikan supaya mereka, anak-anak kita, menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan para muda, dengar, jangan abaikan nasihat ayah dan ibumu. Dengarkan akan hal itu. Tapi yang jelas, para ibu, para ayah, mari kita mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, biarlah mereka kita lihat bertumbuh, berkembang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang kita ajarkan kepada mereka. Tapi sayangnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang tua, seringkali para orang tua memiliki pemikiran dan prinsip yang salah. Yang saya maksudkan begini, yang penting saya sudah kasih uang, yang penting saya sudah penuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan jasmani kadang-kadang diberikan kemewahan yang begitu luar biasa, tetapi tidak dinasihati sesuai firman Tuhan, pada akhirnya akan mengecewakan. Kenapa? Karena anak-anak itu jangan kita biarkan bertumbuh sendiri. Mereka belajar sendiri. Saya beritahu, kalau mereka bertumbuh sendiri dan belajar sendiri dari dunia ini, mereka akan rusak oleh dunia ini. Tapi saya percaya nasihat dan ajaran dan juga didikan dari seorang ayah maupun seorang ibu pastilah akan untuk membawa anak-anaknya lebih baik dan mengalami kehidupan yang baik, masa depan yang baik. Itu sebabnya mari kita lakukan peranan itu. Bapak dan Ibu, saya sekali lagi bukan mengajari, saya juga bukan untuk menasihati. Tapi waktu saya melihat bagian firman Tuhan ini, saya kembali juga ditegur bahwa sebagai seorang ayah, saya harus mengajar dan mendidik anak-anak saya, menyampaikan kepada mereka nilai-nilai kebenaran, menyampaikan kepada mereka nilai-nilai kekudusan, menyampaikan kepada mereka nilai-nilai yang bernilai rohani. Karena dunia tidak akan mengajarkan itu kepada mereka, tapi sebagai orang tua, kitalah yang melakukannya. Maka dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menurut. Dengan harapan Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, bukan hidup dalam dosa. Saudaraku, Bapak dan Ibu, kalau seseorang sudah dibelenggu oleh dosa, maka kehidupannya akan berantakan. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh dosa, maka hidupnya akan mengalami kehancuran. Tapi kalau seseorang hidupnya dikuasai oleh kebenaran, hidupnya dituntun oleh Allah, hidupnya disertai oleh Tuhan, karena hidup dalam firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, maka mereka akan mengalami keberhasilan, keberuntungan, dan hidup yang penuh dengan kebaikan, yang disebutkan sebagai masa depan penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, melalui renungan firman Tuhan Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10 ini, ya, sebagai orang muda, dengarkan nasihat orang tuamu. Tetapi sebagai orang tua, mari kita melakukan dan memberikan, mengajarkan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, supaya mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak hidup di dalam dosa. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tentunya waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, kita juga sedang belajar dan mengalami banyak hal yang gagal dalam kehidupan kita. Tapi saya mau percayakan kepada kita, jika kita mau kembali mengawali, mengubah
dan melaksanakannya sesuai firman Tuhan, saya percaya tidak ada kata terlambat dan semuanya Tuhan akan berkati dalam kehidupan kita. Ada sebuah buku yang Bapak Ibu kalau punya waktu bisa membaca buku tersebut, How to Succeed as a Parent, dan bagaimana supaya menjadi orang tua yang sukses, dituliskan oleh Steve Scott. Dijelaskan di sana peranan orang tua yang harus dilakukan, harus ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yaitu bahwa orang tua menikmati perannya sebagai orang tua. Nah, itu sangat penting, sehingga anak-anak kita itu sebagai bagian pengajaran juga kepada anak-anak kita. Kita menikmati peran kita sebagai orang tua, dan kita juga harus membuat anak-anak kita mengetahui bahwa kita mengasihi mereka. Itu juga pelajaran yang sangat penting, sehingga anak-anak tahu bahwa dia dikasihi, dicintai, disayangi oleh orang tuanya. Itu pengajaran yang sangat penting juga. Sebagai orang tua, kita juga harus memiliki rasa percaya diri. Itu dituliskan dalam buku itu, sehingga anak-anak kita juga bisa melihat keteladanan bahwa kita orang tua yang percaya diri, yakin, mantap dalam menjalani kehidupan. Dan kita juga harus membawa anak-anak kita, memanfaatkan mereka, pendidikan anak-anak mereka. Kita harus ajar mereka. Tapi yang tidak kalah penting, di dalam buku How to Succeed as a Parent tersebut dikatakan bahwa seorang tua harus memberitahu kebenaran hidup kepada anak-anaknya. Kita harus beritahu kebenaran yang terjadi, kebenaran sesuai firman Tuhan. Kita harus tahu kepada anak-anak kita kebenaran yang terjadi di dalam realita kehidupan ini. Kita harus sampaikan kepada mereka. Orang tua harus mengajarkan itu kepada anak-anaknya, dan kita harus membantu anak-anak kita dalam proses pertumbuhannya. Tentunya dalam hal ini pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan secara rohani kita juga harus ajarkan kepada mereka. Dan kita harus sebagai orang tua menolong, melepaskan anak-anak menjadi dewasa dan mandiri. Nah, Ibu dan Bapak, kalau itu yang kita lakukan, saya percaya itu sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak kita akan mendengarkan nasihat kita, dan anak-anak kita tidak akan menyanyiakan nasihat-nasihat yang kita berikan. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya pada pagi hari ini. Mari kita sebagai orang tua terus berdoa, terus mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan menjadi anak-anak yang membahagiakan bagi kehidupan kita, dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, hikmat yang luar biasa, nasihat yang luar biasa Engkau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dari Amsal 1 ayat 8 sampai ayat 10 ini, kami bisa melihat tentang nasihat supaya anak-anak muda jangan mengabaikan didikan ayahnya, anak-anak muda jangan menyia-nyiakan ajaran ibunya. Dan kami tahu ya Tuhan, hal ini juga memberikan nasihat, memberikan pesan, memberikan pengajaran kepada kami sebagai orang tua untuk memberikan nasihat, memberikan didikan, memberikan ajaran, memberikan bimbingan kepada anak-anak kami, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, tapi hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini ajari kami, tuntun kami untuk senantiasa melakukan hal ini dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, kalau kami kurang di dalam memberikan nasihat, pengajaran, didikan kepada anak-anak kami. Hari ini kami memohon pengampunan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, supaya kami terus sebagai orang tua dapat membimbing, mendidik anak-anak kami, anak-anak kandung kami, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami didik dalam hidup kami. Biarlah mereka kami didik dengan cara yang benar, cara yang baik, sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa, tapi hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu bagi kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini sebagai orang tua. Biarlah setiap mereka juga mengambil bagian yang semakin serius, semakin sungguh-sungguh, supaya anak-anak dapat diajar, dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Jika ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memohon, Tuhan juga tolong bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan secara perekonomian, secara pekerjaan. Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itulah renungan firman Tuhan bagi kita. Jika saudara diberkati Tuhan, tuliskanlah dalam kolom komentar. Dan juga bapak ibu bisa membagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita. Dan jika bapak ibu mengalami pergumulan di dalam doa-doa yang harus kita didoakan, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan tunggu dalam doa. Dan jika ada pertanyaan secara untuk pertumbuhan rohani, juga bisa kirimkan melalui nomor WA ini, dan kita akan jawab, dan kita akan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, semangat bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.